Nama saya Anissa Al-Mufida, nomor NIM 11040120097 dari kelompok 3. Nama saya Jauharatul Mardiah, saya kelompok 3, NIM 11030120092. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Basrul Alif dari kelompok 3 dengan NIM 11020120073. Nama saya Ferdi Budi Pratama dengan nomor NIM 110401201008 dari kelompok 3. Teori Jean Piaget. Piaget adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan psikolog yang terkenal di Swiss. Nama lengkapnya adalah Jean William First Piaget. Lahir di Newcastle, Swiss, tanggal 9 Agustus 1896. Beliau berpendidikan di University of Newcastle dan Zurich University. Ia terkenal karena hasil penelitiannya tentang anak-anak dan teori perkembangan kognitifnya. Beliau meninggal tanggal 16 September 1980. Menurut teori Piaget, dikatakan bahwa kita akan melalui 4 tahap perkembangan kognitif. Pertama, tahap sensori motor. Kedua, tahap praoperasi. Ketiga, tahap konkret. Dan keempat, tahap operasi formal. Hanya sekali seumur hidup kita melewati tahap-tahap ini. Pada usia berapa bisa bervariasi untuk mencapai kapasitas kecerdasan maksimum manusia. Pertama, tahap sensori motor. Masa kelahiran sampai usia 2 tahun. Pada masa sensori motor, kita berkembang melalui pengalaman dan gerakan dari 5 indera kita. Otak kita ingin melihat, mendengar, mencium, merasakan, dan menyentuh sebanyak mungkin. Pertama, kita mulai dengan gerakan sederhana, dan segera setelah itu, kita mengembangkan kebiasaan pertama kita. Dari usia 4 bulan, kita menjadi sadar akan sesuatu yang ada di sekeliling kita. Dan saat kita tumbuh, kita belajar untuk melakukan sesuatu dengan sengaja. Sebuah tonggak penting dalam perkembangan kerja memori, atau dalam istilah Piaget, our relation of object remains, atau realisasi kita tentang ketetapan objek. Sebelum itu, ibu kita bisa memperlihatkan dan menghilangkan sebuah boneka, dan kita akan berpikir bahwa boneka itu menghilang. Setelah kita mengetahui bahwa objek akan terus ada meskipun kita tidak bisa melihatnya, kita mulai menjadi penasaran tentang semuanya. Kita ingin mencium bau bunga, merasakan makanan, mendengarkan suara, dan berbicara pada hal atau orang asing. Untuk menjelajahi lebih jauh, kita bergerak, kita belajar untuk duduk, merangkak, berdiri, dan bahkan berlari. Ini merupakan peningkatan mobilitas fisik yang akibatnya mengarah ke peningkatan perkembangan kognitif. Tapi, kita tetap eksentris, yaitu kita hanya melihat dunia dari sudut pandang kita saja. Tahap yang kedua adalah tahap praoperasional. Tahap ini terjadi pada umur 2 hingga 7 tahun. Dalam tahap ini, anak-anak mulai melukiskan dunianya dengan kata-kata, atau dengan gambar-gambar, atau dengan bayangan, seperti mewarnai dan melukis. Dalam tahap praoperasional ini, terdapat 2 subtahap, yaitu yang pertama subtahap fungsi simbolik, dan yang kedua subtahap berpikir intuitif. Subtahap fungsi simbolik ini terjadi pada usia 2 hingga 4 tahun, di mana anak memperoleh kemampuan untuk mempresentasikan suatu objek secara mental yang dulunya tidak ada. Dalam subtahap ini, anak-anak sudah memperoleh kemajuan, akan tetapi pemikiran mereka masih terbatas. Keterbatasan itu adalah egosentrisme dan animisme. Egosentris adalah ketidakmampuan membedakan antara perspektif orang lain dengan perspektif dirinya sendiri. Sedangkan animisme adalah keyakinan bahwa benda mati memiliki kualitas yang dapat menyerupai benda hidup dan dapat beraksi. Subtahap yang kedua, subtahap berpikir intuitif. Subtahap ini terjadi pada usia 4 hingga 7 tahun, di mana anak-anak mulai menggunakan penalaran yang primitif dan ingin mengetahui berbagai jawaban dari semua pertanyaan. Selanjutnya adalah tahap operasi konkret.
Tahap ini dimulai pada usia 7 tahun hingga 11 tahun. Di usia ini, anak sudah dapat bernalar secara logis dan mengklasifikasikan objek-objek. Logis di sini yaitu disertai dengan contoh-contoh yang spesifik atau konkret, seperti objek fisik yang nyata dan di hadapan mereka secara langsung. Sebagai contohnya, perhatikan gambar di samping. Orang anak disediakan 2 gelas dengan label A dan B di hadapan mereka, dengan ukuran yang sama dan isi air yang sama banyak pula. Lalu, salah satu gelas, yaitu gelas B, diganti dengan gelas dengan ukuran yang berbeda, misal C. Kemudian, isi dari gelas B dituangkan di gelas C. Maka, saat itu jika anak diberi pertanyaan, mana gelas yang isinya lebih banyak, maka anak akan menjawab atau menunjuk gelas C tersebut. Walaupun begitu, anak masih belum bisa menyelesaikan masalah logika seperti masalah persamaan aljabar, karena terlalu abstrak untuk dipikirkan pada tahap perkembangan ini. Selain itu, di usia ini, anak telah hilang kecenderungan terhadap animisme dan artifisialisme. Dan juga, egosentris anak akan berkurang di usia ini. Tahap keempat, operasi formal, berlangsung antara usia 11 hingga 15 tahun dan terus berlangsung hingga masa dewasa. Tahap ini merupakan tahap terakhir menurut Piaget. Dalam tahap ini, individu melampaui pengalaman-pengalaman konkret dan berpikir secara abstrak dan lebih logis. Sebagai bagian dari pemikiran yang lebih abstrak, remaja mengembangkan gambaran mengenai keadaan yang ideal. Mereka dapat berpikir mengenai konsep orang tua yang ideal dan membandingkan orang tua mereka dengan standar ideal ini. Mereka mulai mempersiapkan kemungkinan-kemungkinan di masa depan dan kagum dengan hal-hal yang dapat mereka lakukan. Dalam aspek memecahkan masalah, mereka dapat bekerja secara lebih sistematis dengan mengembangkan hipotesis mengenai mengapa sesuatu bisa terjadi dan kemudian menguji hipotesis tersebut.